Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Devianti dengan NPM 252311141. Di sini saya akan membacakan analisis kinerja perdagangan internasional di komoditas HSCOP nomor 25 di Indonesia. HSCOP nomor 25 ini meliputi salt, sulfur, earth and stone, plastering materials, lime, and cement. Selanjutnya, sebagai pendahuluan, perdagangan internasional ini betul-betul berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri. Nah, kenapa saya mengambil HSK nomor 25 ini? Karena ini tuh bahan-bahan yang meliputi seperti garam, belerang, tanah, batu, kapur, dan semen. Komoditas ini sadar gak sadar, harusnya sih semua orang sadar bahwa banyak sekali digunakan pada sektor industri dan juga konstruksi. Yang di Indonesia ini sekarang setelah saya pelajari, ternyata masih bergantung pada impor komoditas HSK nomor 25. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui kinerja perdagangan neraca perdagangan komoditas tersebut. Selanjutnya, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui perkembangan ekspor dan impor dari HSK nomor 25 tersebut, yaitu terus juga menganalisis kondisi surplus atau defisitnya perdagangan internasional di nomor 25 ini. Selanjutnya, mengidentifikasi pola dan juga tren perdagangan internasional. Yang keempat, mengukur tingkat ketergantungan impor. Yang kelima, memberikan gambaran kinerja perdagangan HSK nomor 25 di Indonesia. Selanjutnya, supaya kita tidak tertipu dan juga tidak terbohongi, saya mengambil data-data yang sudah lumayan akurat, yang sudah seharusnya akurat, karena saya mengambil data-data tersebut dari BPS atau Badan Pusat Statistik, selanjutnya dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang ketiga UN Common Trade Database, dan yang kelima saya ambil dari literatur perdagangan internasional. Tidak lupa juga saya akan mengambil juga data-data ekspor dan juga impor HSK 25 periode 2024-2025. Selanjutnya, hasil dari perdagangan ini kita bedah bersama bahwa analisis yang kita dikumpulkan sepanjang tahun 2025 ini ditampilkan terlihat jelas adanya ketimpangan yang sangat signifikan antara nilai ekspor dan juga nilai impor. Jika ditotal secara akumulatif, nilai ini sebesar 2,85 miliar, sedangkan nilai impornya melonjak jauh mencapai 12,93 miliar. Angka ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia mengalami defisit perdagangan yang sangat masif di sektor ini sepanjang tahun. Apabila kita perhatikan tren bulannya, nilai ekspor ini sebenarnya menunjukkan performa yang positif, yang terus meningkat dari bulan Januari hingga mencapai bulan Oktober sebesar 506,2 juta. Bahkan di bulan Oktober ini kita berhasil mencatat satu-satunya nilai surplus sebesar 287 juta. Namun sayangnya performa ini tidak bertahan lama karena ekspor mengalami penurunan yang tajam di bulan November dan Desember. Sebaliknya, angka impor ini justru menunjukkan tren yang terus mendominasi dan membengkak dari bulan ke bulan, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Desember dengan nilai impor yang sangat fantastis sebesar 2,68 miliar. Hal ini tuh bisa memicu defisit bulan terbesar di akhir tahun ini karena sebesar 2,62 miliar. Grafik ini menegaskan bahwa ekspor yang kita lakukan ini belum mampu untuk menutupi tingginya permintaan kebutuhan dalam negeri terhadap komoditas HS Code ini. Oke, kesimpulan dan juga rekomendasi yang bisa saya sampaikan, mungkin perdagangan internasional HS Code nomor 25 ini masih sangat dominasi oleh impor ya. Ketergantungannya yang sangat tinggi menyebabkan neraca perdagangan kita tuh mengalami defisit yang hampir di sepanjang tahun gitu. Beberapa rekomendasi strategis yang dapat saya sampaikan, mungkin meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Karena setelah kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, kita juga setidaknya bisa mengekspor selanjutnya tanpa harus membeli terus-menerus dari luar. Yang kedua, untuk memperkuat industri dan juga pengolahan hilirisasi. Karena yang kita ketahui bahwa Indonesia tuh lebih sering melakukan perdagangan bahan-bahan mentah dibandingkan bahan setengah jadi gitu. Karena kalau kita ketahui bahwa bahan-bahan mentah itu memiliki harga yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga barang-barang yang sudah diolah terlebih dahulu gitu. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing ekspor kita di pasar Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara lainnya gitu. Selanjutnya,
Cukup mungkin dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya harap hasil presentasi saya kali ini dapat memicu adanya rasa kesadaran bagi masyarakat Indonesia supaya bisa sadar dan juga bisa mau berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.